Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Veronica Katon Kwabib dengan NPM 33200071. Saya dari kelompok 16 dengan judul materi Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia memiliki peran yang sangat penting pada tubuh. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang berperan untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi sumber energi, serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selama dalam saluran pencernaan makanan, akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik sendiri merupakan proses pengubahan energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selama dalam saluran pencernaan makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik sendiri, merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus, dengan bantuan gigi dan lidah di dalam mulut. Sedangkan pencernaan secara kimia merupakan proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, menggunakan bantuan enzim pencernaan. Yang berikut adalah fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan tentu memiliki peran dan fungsi utama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi dari hasil pencernaan itu kemudian akan berfungsi sebagai sumber energi dan nutrisi perkembangan sel tubuh pada manusia. Ketika sistem pencernaan selesai, organ pencernaan kemudian akan lebih mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Di sini, sistem pencernaan makanan pada manusia tentu saja melibatkan beberapa organ tubuh, yaitu yang pertama adalah mulut. Maka proses pencernaan makanan pada manusia dimulai dari awal makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dalam mulut, partikel makanan akan dikunyah dan dihaluskan menjadi potongan-potongan kecil untuk memudahkan ditelan. Selain mulut, lidah juga memiliki peran yang cukup penting dalam mulut agar tergigit dan mendorongnya ke dalam kerongkongan. Yang kedua adalah tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan dan kerongkongan merupakan sistem pencernaan makanan pada manusia berikutnya. Setelah melalui mulut dan ditelan, makanan akan melewati tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan dan kerongkongan merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Selanjutnya, makanan akan melalui lambung. Di dalam lambung, makanan akan diaduk dan digiling dan kemudian akan mengeluarkan zat asam dan enzim yang berfungsi untuk melanjutkan proses pencernaan makanan. Yang keempat adalah pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase dan amilase. Enzim tersebut dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Yang kelima adalah kandungan empedu. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, empedu akan mengeluarkan cairan yang akan dialirkan ke dalam usus halus. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan nutrium. Yang keenam adalah usus halus. Makanan yang sudah merupakan cairan pekat seperti pasta, kemudian akan didorong ke sistem pencernaan makanan berikutnya, yaitu usus halus. Usus halus akan melanjutkan proses pemecahan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Yang terakhir adalah usus besar. Sistem pencernaan makanan pada manusia yang terakhir adalah usus besar. Fungsi usus besar ialah mengolah limbah makanan yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Setelah nutrisi di dalam makanan diedarkan ke darah, maka tentunya ada sisa pencernaan makanan yang berupa limbah.
Limbah inilah yang akan diolah terlebih dahulu di usus besar. Sekian penjelasan materi sistem pencernaan makanan dari saya. Selamat siang.